Saudara, kita masih berada di dalam sermon series kita, Kebenaran Injil untuk Pergumulan Masa Kini. Dan minggu ini kita telah memasuki minggu yang keempat, saudara. Dan judul khotbah untuk firman Tuhan hari ini adalah Kepastian di Tengah Keraguan. Dan ayat perenungan terambil dari Mazmur 14 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-7. Mari kita baca secara bergantian. Saya membaca ayat pertama, bersama-sama ayat yang kedua, terus bergantian sampai dengan selesai. Mazmur 14 ayat 1 sampai ke-7. Untuk pemimpin biduan dari Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semua telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Tuhan? Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Kamu dapat mengolok-olok maksud orang yang tertindas, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. Bersama-sama, ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersuka cita. Sampai sedemikian jauh pembacaan ayat firman Tuhan. Saudara, pada tahun 1900-an awal, ada sebuah buletin di Inggris yang pernah mengajukan sebuah pertanyaan yang ditujukan kepada sejumlah penulis dan pemikir besar di abad itu. Pertanyaan yang diajukan sederhana, namun sangat dalam maknanya. Pertanyaannya adalah ini, saudara. What is wrong with the world? Apa yang salah dengan dunia ini? Dari begitu banyaknya jawaban yang diterima, salah satu jawaban yang sangat mengejutkan datang dari seorang penulis yang juga adalah seorang filsuf Kristen bernama G.K. Chesterton. Dia memberikan sebuah jawaban, dan jawabannya adalah yang paling singkat yang diberikan dari antara semua jawaban lainnya. Dia memberikan jawaban seperti ini. I am. Saya. Jawaban ini, saudara, meskipun singkat, mengandung makna yang sangat dalam. Chesterton dia tidak sedang mengatakan bahwa dialah satu-satunya penyebab kekacauan di dunia ini. Namun saudara, dia sedang menyampaikan sebuah kebenaran dengan penuh kerendahan hati. Yaitu bahwa segala kekacauan yang terjadi di dunia ini bukanlah disebabkan oleh faktor luar, melainkan dari hati manusia yang sudah tercemar akibat dosa. Jika kita melihat dengan jujur pada dunia yang kita tinggali saat ini, saudara, kita akan segera menyadari bahwa kita hidup di dunia yang penuh dengan kegelisahan dan kekacauan. Krisis terjadi di mana-mana. Bukan hanya krisis politik atau krisis ekonomi aja, tapi ada krisis identitas, krisis moral, krisis nilai-nilai kehidupan. Kita melihat itu saat-saat ini. Perang masih terjadi sampai hari ini. Kekerasan dan ketidakadilan menjadi berita sehari-hari yang kita dengar atau kita lihat. Kasih manusia semakin dingin. Banyak orang kehilangan arah dan harapan. Di balik semua kekacauan itu, manusia tetap berusaha mencari pegangan, kepastian. Manusia mencari sesuatu untuk bisa diandalkan, sesuatu yang kokoh. Namun sayangnya, pencarian itu seringkali salah arah. Manusia mencoba menemukan kepastian itu di dalam hal-hal yang sifatnya duniawi. Kekuasaan, pencapaian, relasi, bahkan melalui aktivitas agama. Tapi semua itu hanya memberikan rasa aman yang sementara. Kepastian yang ditawarkan dunia ternyata nggak bertahan lama. Dan akhirnya hanya meninggalkan kehampaan. Mengapa demikian? Karena masalahnya bukan ada yang di luar sana, tapi ada di dalam sini, saudara. Di dalam diri manusia. Jadi, masalah terbesar dunia bukanlah kekacauan di luar sana, tapi kehancuran yang tersembunyi di hati manusia yang berdosa. Dosa
telah mencemari hati manusia dari sejak kejatuhan pertama manusia di Taman Eden. Dosa membuat manusia lebih mencintai diri sendiri daripada mencintai Tuhan. Dan akibat dosa, manusia kehilangan arah dan kepercayaan kepada Tuhan yang menciptakannya. Banyak orang mengaku percaya, tapi mereka hidup seperti Tuhan tidak ada. Dan lebih menyedihkan lagi, banyak orang bukan hanya melupakan Tuhan, tapi mulai meragukan Tuhan dan bahkan menolak Tuhan. Dosa membutakan manusia, bukan hanya dari jalan Tuhan, tapi juga dari kehadirannya yang sebenarnya tidak jauh. Nah, saudara, pergumulan dan kondisi hati manusia yang kita lihat saat ini, bahkan sampai meragukan dan menolak Tuhan, sesungguhnya itu bukanlah hal baru, saudara. Krisis iman dan kehancuran itu sudah ada dari sejak zaman dahulu. Mazmur 14 yang kita baca tadi memberikan gambaran akan realita tersebut. Pada bagian awal ini kita akan melihat kebobrokan manusia akibat dosa. Kalau kita melihat kembali kepada Mazmur 14, saudara, sebenarnya tidak ada catatan secara pasti tentang kapan Daud menulis Mazmur 14 ini, atau kejadian spesifik apa yang membuat dia menulis Mazmur 14 ini. Kita hanya bisa menduga-duga konteks dan juga maksud apa yang Daud tulis ini. Namun yang jelas, saudara, kondisi zaman Daud pada waktu itu tidak jauh berbeda dengan kondisi kita saat ini. Daud menyaksikan sendiri bagaimana kerusakan manusia, hati manusia yang begitu dalam. Manusia hidup semaunya sendiri, manusia hidup dengan meremehkan dosa, memutarbalikkan kebenaran, dan berjalan menjauh dari Tuhan. Bahkan di tengah semua itu, saudara, ada orang-orang yang terus berusaha berjalan dengan cara mereka sendiri, dan bahkan banyak juga yang terang-terangan menolak dan tidak menghormati Tuhan. Nah, saudara, seringkali terjadi kesalahpahaman ketika kita membaca Mazmur 14 ini. Jadi banyak orang menganggap bahwa orang bebal yang dimaksudkan Daud adalah mereka yang secara terang-terangan tidak percaya kepada Tuhan, atau yang sekarang kita sebut sebagai orang ateis, saudara. Saya juga demikian, saudara. Waktu saya membaca Mazmur 14 ini pertama kali dan merenungkannya, saya berpikir demikian. Ayat ini ditujukan yang pertama untuk orang-orang ateis. Orang bebal berkata tidak ada Allah. Nah, ini pasti bukan orang yang percaya kepada Tuhan. Orang ateis, itu pikiran saya. Lalu kemudian ketika saya membaca ayat yang keempat tentang umat Tuhan yang tertindas, saya merasa itu relate dengan saya. Karena saya adalah umat Tuhan dan kita di dunia ini umat Tuhan ditindas oleh dunia. Saya merasa seperti itu. Mungkin ada dari antara saudara waktu membaca Mazmur 14 tadi juga mengalami seperti yang saya alami. Tapi inilah kebenarannya, saudara. Sebenarnya kita juga adalah orang bebal yang dimaksudkan Daud di bagian ini. Mengapa? Karena kita tahu akibat dosa seluruh manusia telah tercemar dan memberontak dari Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh James Johnston di dalam bukunya ini. Dia mengatakan, Mazmur 14 adalah bagian penting dari Alkitab yang mengajarkan kepada kita bahwa seluruh umat manusia telah dirusak oleh dosa. Setiap kita telah memberontak terhadap Tuhan. Dan kita akan melihat lebih spesifik lagi akan hal ini. Saudara, kata bebal di dalam Alkitab versi bahasa Indonesia lainnya banyak dituliskan sebagai bodoh. Dan di dalam Alkitab versi bahasa Inggris sering dituliskan dengan the fool. Tapi bebal atau bodoh di sini bukan berbicara tentang kebodohan secara intelektual, ya saudara. Seseorang yang dikatakan bebal atau bodoh pada bagian ini bisa jadi seorang yang sangat pandai, seorang yang berpendidikan sangat tinggi. Tapi penekanan bodoh di sini adalah pada moral dan spiritual yang cacat. Sesuai dengan arti dari bahasa aslinya, nabal yang artinya bodoh, bejat, atau orang tidak bermoral. Kalau kita melihat kembali kepada ayat yang pertama, di sana Daud mengatakan, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah.
Nah, saudara, seperti yang saya sampaikan tadi, hari ini mungkin kalau kita mendengar ada orang berkata tidak ada Allah, kita akan menyebut orang itu sebagai orang ateis, yaitu orang yang percaya bahwa tidak ada keberadaan Tuhan. Tapi pada bagian ini, Daud tidak sedang menunjuk secara khusus kepada orang-orang yang kita sebut ateis itu. Tapi justru Daud sedang menunjuk kepada siapapun, termasuk mereka yang percaya kepada Tuhan. Mengapa demikian? Pertama, saudara, kalau kita melihat konteks pada zaman Daud hidup masa itu, orang-orang pada masa itu bukanlah orang-orang yang hidupnya tidak percaya Tuhan. Sebaliknya, orang-orang pada masa itu adalah orang-orang yang hidup dengan menyembah Tuhan, bahkan banyak Tuhan. Mereka hidup dengan menyembah dewa-dewa, termasuk bangsa Israel. Jadi pada waktu bangsa Israel jatuh ke dalam dosa, saudara, dosa mereka bukannya tadinya mereka percaya Tuhan, lalu mereka menjadi tidak percaya Tuhan seperti orang ateis, bukan seperti itu. Tapi ini, saudara, karena mereka berbalik dari Tuhan dan menyembah dewa-dewa yang lain yang sebenarnya bukan Tuhan. Jadi orang bebal yang mengatakan tidak ada Allah yang Daud maksudkan di sini adalah mereka yang percaya kepada Tuhan lalu berbalik meninggalkan Tuhan dengan menyembah dewa lain. Hal kedua yang semakin menegaskan bahwa orang bebal yang Daud maksudkan di dalam Mazmur 14 ini adalah bukan hanya untuk orang ateis, tapi juga termasuk kita, adalah terletak pada kalimat tidak ada Allah, saudara. Jadi di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, saudara, kalimat tidak ada Allah itu seringkali dituliskan there is no God. Namun kalau kita melihat kepada teks aslinya di dalam bahasa Ibrani yaitu Ein Elohim, artinya bukan there is no God, tapi no God. There is no God adalah pernyataan logis atau keyakinan yang menyatakan bahwa Tuhan tidak ada. Ini sesuai dengan cara berpikirnya orang ateis, saudara, yang menolak keberadaan Tuhan. Tapi no God, di dalam bahasa aslinya, lebih merupakan seruan sikap hati. Seperti orang berkata, tidak ada Tuhan bagi saya. Saya nggak peduli Tuhan. Atau saya nggak mau tunduk pada Tuhan. Jadi maksudnya bukan hanya soal apa yang seseorang itu yakini, tapi ini berbicara tentang bagaimana seseorang itu hidup. Orang bebal bisa saja secara agama percaya bahwa Tuhan itu ada, tapi hidupnya menunjukkan yang sebaliknya. Hidup tanpa rasa takut akan Tuhan, tanpa bersandar kepada Tuhan, dan tanpa mengakui otoritas Tuhan dalam hidupnya. Jadi kita bisa simpulkan seperti ini. Orang bebal bukan hanya mereka yang menyangkal Tuhan secara nyata, tapi juga mereka yang percaya kepada Tuhan, seperti saudara dan saya, tapi hidup seolah-olah Tuhan tidak ada. Kemudian kalau kita melanjutkan, Daud mengatakan kalau perbuatan orang bebal itu adalah busuk dan menjijikkan. Sehingga di bagian awal Mazmur ini, di ayat yang pertama, Daud menutup dengan satu kesimpulan bahwa tidak ada satu manusia pun yang berbuat baik. Dan bahkan seolah setuju dengan apa yang Daud nyatakan. Di ayat berikutnya, Tuhan sendiri yang di ayat kedua itu digambarkan seperti manusia. Berada di surga yang jauh sambil mencari-cari manusia, apakah ada manusia yang benar. Juga setuju dengan apa yang Daud nyatakan. Tuhan sendiri menyimpulkan bahwa tidak ada satupun manusia yang berbuat baik. ESV Gospel Transformation Bible menyimpulkan bagian awal Mazmur ini dengan mengatakan seperti ini. Meskipun tidak semua mengaku ateis, semua orang mempraktekannya pada tingkat tertentu dengan menolak berbuat baik atau mencari Tuhan, seolah-olah dia tidak ada. Nah, saudara, dari semua yang kita lihat sejauh ini,
kita bisa menarik satu kesimpulan penting. Orang bebal bukan hanya mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, tapi juga mereka yang hidup seolah-olah Tuhan tidak ada. Bisa jadi di bibir kita mengaku percaya Tuhan, tapi di dalam hidup kita berkata, no God. Kita menjalani hari tanpa bergantung kepada Dia, tanpa takut akan Dia, dan tanpa tunduk pada firman-Nya. Itulah yang Alkitab sebut sebagai orang bebal. Dan orang bebal yang dimaksud adalah saudara dan saya, termasuk di dalamnya. Karena pada akhirnya kita tahu, Tuhan sendiri menyatakan bahwa tidak ada satupun manusia yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Saudara, mungkin firman hari ini tidak nyaman untuk kita dengarkan. Dan kalau mau jujur saudara, kebanyakan dari kita mungkin cenderung untuk melewatkan akan realita ini saudara. Karena kita manusia tidak suka mendengar kenyataan akan siapa kita manusia berdosa ini. Dan kita manusia cenderung nggak nyaman ketika dihadapkan pada dosa dan kelemahan kita. Seperti orang yang sedang sakit tapi nggak mau pergi ke dokter atau pergi ke rumah sakit karena takut mendengar diagnosa yang akan didengarnya. Kita takut diberitahu penyakit apa yang kita derita. Dan lebih lagi, kita takut harus mendengar pantangan-pantangan makanan yang harus kita hindari. Karena kita mungkin menyukai makanan-makanan itu. Saya ingat 3 bulan yang lalu saudara, saya pernah dirawat inap dan juga di endoskopi karena saya ternyata ada batu ginjal saudara. Untuk pertama kalinya seumur hidup saya dirawat inap dan langsung dapat bonus saudara. Endoskopi. Saya kaget sekali waktu itu, kok bisa ada batu ginjal gitu. Dan dokter, karena sakit saya itu, akhirnya memberikan saya julukan. Sekarang saya ini adalah seorang stone former, saudara. Bukan transformer ya saudara, stone former, namanya keren. Jadi saya ini adalah manusia penghasil batu sekarang saudara. Karena dokter itu kemudian seperti bernubuat kepada saya. Kalau udah kena batu ginjal sekali, next kemungkinan bisa kena lagi. Itu yang dokter bilang. Itu aja udah mengagetkan buat saya. Tapi kemudian dia bilang, makanya kamu harus hindari makan ini, jangan makan itu. Kamu harus kurangi makan ini, kurangi makan itu, yang adalah makanan-makanan kesukaan saya. Dan itu sangat menyakitkan saudara. Tapi ada yang senang dengar itu, istri saya. Karena dia waktu nasihatin saya tuh suka bandel saudara. Nah mungkin ada di tempat ini para istri yang bergumul seperti istri saya. Tuh ada yang senggol-senggol. Biar kiranya dokter saja yang menjamah hati suami saudara ya. Nah saudara, kalau mau jujur, itulah kecenderungan kita saudara. Menghindari kenyataan yang menyakitkan, menolak mendengar kebenaran yang tidak nyaman di hati kita. Tapi saya ingin ingatkan saudara, bahwa bagian ini tidak bisa kita skip begitu saja saudara. Karena bagian ini merupakan bagian yang sangat penting. Saudara, ada yang perlu kita semua ketahui terkait dengan Mazmur 14 ini saudara. Mengapa saya katakan bahwa Mazmur 14 ini adalah Mazmur yang penting saudara? Karena ternyata saudara, Alkitab mengulang kembali bagian Mazmur 14 ini di bagian Mazmur yang lain saudara. Kalau saudara melihat dan membaca Mazmur 53 ini saudara, maka saudara akan menemukan isi yang sangat mirip dengan Mazmur 14. Hanya sangat sedikit perbedaannya. Saudara, kita tahu apa yang ada di dalam Alkitab, firman Tuhan, semuanya itu penting saudara. Tapi ada sesuatu yang sangat penting ketika firman ini kembali disampaikan. Dan terkait pengulangan ini saudara, James Montgomery Boyce mengatakan seperti ini. Apapun yang Tuhan katakan sekali, menuntut perhatian kita. Apapun yang Dia katakan 2 kali, menuntut perhatian lebih kita. Dengan kata lain saudara, kita tidak bisa melewatkan Mazmur 14 ini begitu saja. Karena ini sesuatu yang sangat penting. Karena coba saudara bayangkan ya, seandainya kita berandai-andai. Misalnya, Mazmur 14 ditulis Daud pada waktu dia masih muda. Anggaplah dia umur 30 tahun. Dan kemudian, sekian puluh tahun kemudian, Daud menuliskan Mazmur 53. Anggaplah dia berumur 60 tahun, saudara.
Apa yang bisa kita simpulkan, saudara? Ini berarti Daud melihat hal yang sama, yang tidak berubah dari sejak dia muda sampai dia tua, saudara. Yaitu kebebalan hati manusia. Dan sebenarnya, saudara, bagian ini tidak hanya disampaikan 2 kali. Tapi kira-kira 1000 tahun kemudian, Paulus kembali menyampaikan bagian ini di dalam suratnya kepada jemaat di Roma. Paulus mengutip Mazmur ini dan juga menyimpulkan bahwa tidak ada satupun manusia yang benar. Semua orang telah berdosa di hadapan Tuhan. Dan bahkan, kalau kita mau berandai-andai, seandainya penulisan Alkitab masih dilakukan sampai hari ini, maka kemungkinan besar kita akan menemukan kembali beberapa kali pengulangan mungkin Mazmur 14 ini. Karena sampai hari ini kita masih melihat kebebalan hati manusia. Dan bahkan mungkin sampai sebelum Tuhan datang. Saudara, inilah yang terjadi akibat dosa. Ini bukan sekedar masalah orang lain. Ini bukan sekedar masalah zaman. Tapi ini adalah cermin yang sedang Tuhan sodorkan kepada kita semua hari ini. Mungkin ada yang kemudian bertanya, kapan saya berkata no God? Saya tidak melakukan kejahatan seperti yang ditulis di Mazmur 14 tadi untuk orang bebal, yaitu busuk dan jijik perbuatan mereka. Saya nggak melakukan itu. Nah, saudara, kita perlu menyadari bahwa kebebalan, seperti yang Alkitab katakan, itu adalah masalah hati, saudara. Tadi kalau saudara ingat di Mazmur 14 ayat 1 dikatakan, orang bebal berkata di dalam hatinya, bukan mulutnya. Dan akibat dosa, saudara, hati manusia tercemar. Firman Tuhan mengatakan dengan jelas di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-9. Betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Salah satu akibat dari hati yang tercemar adalah kita cenderung menilai segala sesuatu berdasarkan perbuatan kita, saudara. Kita menjadi pribadi yang transaksional, termasuk di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kita mulai mengukur relasi kita dengan Tuhan berdasarkan perbuatan kita. Ketika kita melakukan satu perbuatan baik, kita langsung merasa sudah jadi orang baik. Ketika kita tidak melakukan dosa yang besar, kita sudah merasa menjadi orang benar. Atau ketika kita mendengar ada orang yang kita kenal melakukan dosa yang begitu besar, di satu sisi kita marah dengan orang itu dan juga marah dengan dosa yang dilakukannya, tapi di sisi yang lain, kita bisa merasa lebih baik dari orang ini karena kita tidak melakukan dosa seperti orang ini. Saya pernah mendengar ada seorang suami yang melakukan tindak KDRT kepada istrinya dan kemudian pergi meninggalkan istrinya begitu saja. Waktu mendengar itu, saudara, saya sangat marah kepada laki-laki itu dan juga pada dosa yang dilakukannya. Tapi saudara, jujur, hati saya yang jahat ini, saudara, berkata dalam hati saya ini lebih baik daripada orang ini. Karena saya nggak melakukan KDRT ke istri saya. Itu kecenderungan hati kita. Saudara, apakah pernah mendengar nama Hans Christian Andersen? Dia bukan jemaat Gibeon, saudara, jadi jangan tengok-tengok. Dia nggak ada di sini. Dia adalah penulis, saudara, seorang penulis cerita anak yang sangat terkenal, Hans Christian Andersen. Kalau saudara masa kecilnya bahagia atau cukup bahagia, mungkin saudara pernah mendengar atau membaca kisah-kisah dari Hans Christian Andersen ini. Dan salah satu dongengnya atau ceritanya yang sangat terkenal adalah kisah yang berjudul Pakaian Baru Kaisar. Ada dari saudara yang pernah mendengar kisah ini? Ternyata banyak dari kita yang masa kecilnya kurang bahagia sepertinya ya. Baik, saya akan ceritakan, saudara. Jadi pada zaman dahulu kala, saudara, hiduplah seorang kaisar yang sangat mencintai pakaian, saudara. Yang paling dia pikirkan dalam hidupnya adalah bagaimana dia bisa tampil menarik di hadapan rakyatnya. Dan satu kali, saudara, datanglah 2 penipu ke hadapan kaisar, lalu 2 penipu ini berkata kepada kaisar, kami akan membuatkan kaisar pakaian yang sangat indah. Bukan hanya indah, kaisar, kami akan buatkan pakaian yang ajaib. Karena
Pakaian ini hanya dapat dilihat oleh orang yang hatinya baik dan bijaksana. Wah, kaisar langsung tertarik, oke buat gitu ya. Dan lalu dua penipu itu berpura-pura menenun pakaian itu selama beberapa waktu. Padahal mereka nggak buat apa-apa, saudara. Kaisar kemudian menyuruh anak buahnya satu persatu untuk ngecek apa yang dilakukan oleh dua penipu itu. Dan tentu saja mereka nggak melihat apa yang dibuat oleh penipu itu. Tapi karena nggak mau dianggap bodoh, mereka semua lapor ke kaisar dan bilang, keren kaisar. Wah, kaisar penasaran, lalu kaisar mau melihat sendiri apa yang dibuat oleh penipu itu. Tapi kaisar juga nggak melihat apa yang dibuat oleh penipu itu. Tapi dia bilang ke penipu itu, bagus, bagus. Saya mau pakai pakaian itu. Dan akhirnya saudara, tibalah hari yang dinantikan. Kaisar memakai pakaian itu dan dia berjalan-jalan di hadapan rakyatnya, memperlihatkan pakaian yang baru. Dan setiap rakyatnya yang menyaksikan itu, mereka semua pura-pura terpesona. Wow, keren. Karena mereka semua nggak mau dianggap bodoh, saudara. Sampai tiba-tiba terdengar teriakan seorang anak kecil. Dia telanjang. Demikian ceritanya. Saudara, seperti sang kaisar yang berjalan dengan penuh percaya diri, padahal sebenarnya dia telanjang. Begitu pula manusia berdosa yang merasa diri baik dan benar berdasarkan perbuatannya. Mereka mengandalkan pakaian agama, pakaian tradisi, pakaian moralitas. Tapi semua itu tidak mampu menutupi ketelanjangan mereka di hadapan Allah yang kudus. Dan inilah yang ditegaskan Paulus di dalam Roma 3 ketika dia mengutip Mazmur 14. Tidak ada seorang pun yang benar, tidak ada seorang pun yang mencari Allah, tidak ada seorang pun yang melakukan yang baik. Mengapa Paulus mengatakan hal itu kepada jemaat di Roma? Karena pada waktu itu Paulus sedang menelanjangi orang-orang Yahudi yang merasa diri mereka baik karena mereka merasa umat pilihan, mereka beragama dan mereka melakukan semua hukum Taurat. Tapi Paulus ingin menunjukkan bahwa standar kebaikan Allah bukanlah sekedar perbuatan lahiriah, tapi kesucian hati yang hidup, yang sungguh mencari Allah. Bahkan saudara, seorang penyair Rusia bernama Turgenev yang tidak mengenal Tuhan, dia juga menyadari kejahatan hati manusia ini. Dan dia mengatakan seperti ini, saya tidak tahu seperti apa hati orang jahat, tapi saya tahu seperti apa hati orang baik. Dan itu mengerikan. Jadi maksud perkataan ini adalah, bahkan hati manusia yang paling baik sekalipun, orang yang paling baik yang kita anggap paling baik di dunia ini, itu adalah jahat, saudara. Mengerikan. Nah saudara, inilah yang seringkali luput dari perhatian kita. Tanpa sadar, kita pun bisa menjadi orang bebal. Bukan karena kita terang-terangan menolak Tuhan, tapi karena kita hidup seolah-olah kita tidak membutuhkan Dia. Kita merasa diri kita cukup baik karena kita melakukan perbuatan baik. Padahal hati kita jauh darinya. Lalu mungkin ada juga yang bertanya, kapan saya berkata no God? Saya ini Kristen dari lahir, saya ini aktif ke gereja, saya ini rajin berdoa, saya ini melayani dan saya ikut CG. Rasanya nggak mungkin saya nggak percaya Tuhan, apalagi sampai mengabaikan Tuhan dalam hidup saya. Saudara, kalau saya bertanya kepada setiap saudara di tempat ini, apakah saudara percaya kepada Tuhan? Saya yakin saudara dalam sekejap akan langsung berkata, percaya. Buktinya saya hadir di gereja ini, saya beribadah, itu karena saya percaya Tuhan. Tapi bagaimana kalau pertanyaannya saya ubah sedikit? Apakah saudara percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati? Mungkin sebagian besar dari kita akan menjawab lebih lama daripada menjawab pertanyaan pertama tadi. Karena percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati adalah hal yang jauh lebih dalam daripada sekedar mengakui keberadaannya. Percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati bukan hanya bicara tentang hadir di gereja, bukan hanya bicara tentang ikut pelayanan,
tapi ini lebih soal mengandalkan Dia sepenuhnya di dalam setiap aspek kehidupan kita. Masalah kita sebagai orang percaya, biasanya bukan karena kita nggak percaya Tuhan. Saya yakin kita semua di tempat ini percaya kepada Tuhan. Kita datang ke gereja, kita melayani, kita berdoa. Tapi masalah dari kebanyakan kita adalah kita mengaku percaya kepada Tuhan, tapi kepercayaan kita kepadanya tidak kita lakukan dengan sepenuh hati kita. Dan itu biasanya terlihat dari tindakan kita yang bertolak belakang dari apa yang kita ucapkan. Kita mengatakan kita percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Tapi di dalam keseharian kita tetap mengandalkan pemikiran kita sendiri, keyakinan kita sendiri, atau kepintaran kita sendiri. Entahkah itu di dalam bisnis, usaha, pekerjaan kita. Bahkan di dalam mendidik anak. Bahkan di dalam menghadapi pergumulan yang dihadapi. Dan juga termasuk di dalam melakukan pelayanan yang kita lakukan. Kita bisa bertindak dengan pengertian kita sendiri, kemampuan kita sendiri, bukan karena bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Saya pernah membaca sebuah buku yang menyebut orang Kristen seperti itu sebagai Christian atheist. Itu orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, tetapi di dalam kehidupannya bertindak seolah-olah Tuhan tidak ada. Mereka percaya kepada Tuhan, melakukan sesuatu seperti untuk Tuhan, tetapi mereka hidup seolah-olah Tuhan tidak terlibat di dalam setiap aspek hidup mereka. Di dalam Amsal 3 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudara, dari ayat ini kita dapat melihat, ketika kita tidak percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita, maka sebenarnya kita sedang meragukan Dia. Bahkan kita sedang menolak Dia. Dan pasti kita sedang meletakkan kepercayaan kita kepada sesuatu yang lain. Dan di dalam ayat ini kita dapat melihat dengan pasti bahwa kita sedang meletakkan kepercayaan kita pada pemikiran kita sendiri dan keyakinan kita sendiri. Seorang hamba Tuhan bernama Horatius Bonar mengatakan seperti ini. Di dalam segala ketidakpercayaan ada dua hal. Pandangan yang baik tentang diri sendiri dan pandangan yang buruk tentang Tuhan. Dengan kata lain, setiap kali kita memilih untuk tidak percaya atau tidak taat atau meragukan Tuhan, kita sedang menempatkan diri kita di atasnya Tuhan. Kita sedang berkata di dalam hati kita, saya tahu apa yang terbaik untuk diri saya. Dan senada dengan itu, Timothy Keller di dalam khotbahnya tentang Mazmur 14 ini juga mengatakan, jika kamu tidak bisa percaya kepada Tuhan, itu karena hatimu sudah menaruh kepercayaannya pada sesuatu yang lain. Seorang pesaing, seorang rival. Nah saudara, masalah terbesar bukanlah kita tidak percaya Tuhan, tapi kita tidak sungguh-sungguh bersandar kepadanya. Kita bisa aktif secara lahiriah, tapi hati kita sebenarnya sedang menaruh kepercayaan kepada hal yang lain. Kepada pemikiran kita sendiri, kepada logika kita, atau kepada hal-hal duniawi lainnya. Dan saat itu terjadi, tanpa sadar kita sedang berkata di dalam hati kita, no God. Nah saudara, bagian ini mengingatkan kita bahwa kitalah orang bebal itu. Bukan karena kita menolak Tuhan, tapi karena kita kadang hidup seolah-olah Tuhan tidak ada. Kita berkata percaya, tapi bersandar pada kekuatan sendiri. Kita menyebut Tuhan berdaulat, tapi kita mengabaikan Dia di dalam setiap keputusan yang kita ambil. Kita datang beribadah, tetapi di dalam kehidupan sehari-hari, kita mengesampingkan Tuhan. Dan inilah intinya sekali lagi. Setiap kali kita tidak percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita, kita sedang berkata di dalam hati kita, no God. Saudara, cukup rendah hatikah kita untuk bisa mengakui dan berkata seperti
G.K. Chesterton berkata, I am the problem, Lord. Sayalah masalahnya. Sayalah yang menyebabkan semua kekacauan yang terjadi di dunia ini. Karena saudara, hanya ketika kita menyadari betapa hancur dan bobroknya hati kita, maka kita akan sungguh mengerti betapa indah dan berharganya kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Dan hal inilah yang akan kita lihat di bagian berikutnya. Saudara, pada bagian berikutnya di Mazmur 14, kita melihat manusia semakin jahat. Namun di bagian ini kita juga melihat kasih karunia Tuhan bagi umat pilihannya. Setelah di bagian awal Mazmur 14 tadi menunjukkan kondisi manusia yang rusak total, saudara. Di bagian berikutnya ini, di ayat 4 sampai ayat yang ke-6, menunjukkan kondisi manusia yang rusak total, tapi bagian berikutnya memberikan kejutan yang penuh harapan. Tuhan berkata, umatku. Nah saudara, ini sungguh mengagetkan. Karena setelah kita membaca bahwa semua orang telah menolak Tuhan, kita mungkin mengira udah gak ada harapan lagi. Namun di sini kita melihat kasih karunia Tuhan yang sangat menakjubkan. Tuhan berkata, umatku. Pertanyaan, dari mana datangnya umat Tuhan ini? Bukankah mereka juga termasuk di dalam kelompok manusia berdosa itu? Betul. Mereka pun tadinya bebal, mereka pun tidak mencari Allah. Tapi justru di sini kita melihat sekali lagi kasih karunia Allah bagi manusia berdosa. Yaitu bahwa Tuhan tidak menunggu manusia datang kepadanya, tapi Tuhan yang turun ke dunia datang kepada manusia. Seperti yang dituliskan Paulus di dalam Roma 5 ayat 6 sampai ke 8. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara, kitalah orang-orang durhaka yang disebutkan di situ. Dan kitalah orang-orang yang diselamatkan semata-mata karena kasih karunia. Bukan karena siapa kita atau bukan karena perbuatan baik kita. Ini memberikan kita penghiburan, tapi sekaligus peringatan. Karena kalau hari ini kita adalah umat Tuhan, itu bukan karena kita lebih baik dari dunia, tapi karena kasih Tuhan yang jauh lebih besar dari dosa kita. Tapi saudara, menjadi umat Tuhan bukan berarti hidup kita akan bebas dari tantangan. Justru sebaliknya saudara. Kita hidup di tengah dunia yang menolak Allah, yang berkata no God. Seperti ayat 4 tadi di dalam Mazmur 14 katakan, mereka orang-orang jahat yang mewakili dunia ini dikatakan memakan umatku seperti memakan roti. Saudara, roti pada zaman Daud adalah makanan pokok. Semua orang makan roti setiap hari, saudara. Jadi artinya menyakiti umat Tuhan telah menjadi sesuatu yang biasa bagi dunia. Mereka menyakiti umat Tuhan seperti makan roti, saudara. Tanpa rasa bersalah, tanpa rasa takut, karena itu hal yang wajar, hal yang normal untuk dilakukan. Nah, saudara, mungkin ada di antara kita yang saat ini sedang merasakan seperti itu mungkin. Betapa sulit untuk hidup setia dan taat kepada Tuhan di tengah dunia yang seolah mau memakan kita seperti makan roti. Misalnya di tempat kerja, saudara sudah berusaha keras untuk hidup jujur, bekerja dengan tekun, tapi mungkin saudara difitnah, saudara dijauhi karena saudara tidak mau melakukan hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Teman-teman yang sedang studi mungkin, ada orang-orang yang mengejek saudara karena saudara minoritas dan tetap teguh memegang iman saudara.
Begitu juga di lingkungan sosial ataupun pertemanan. Memilih untuk hidup jujur dan hidup kudus kadang membuat saudara dianggap aneh atau bahkan saudara ditinggalkan. Nah, saudara, kita sadar bahwa kita ini sebenarnya adalah orang-orang bebal. Orang-orang yang sesat, yang hidup seolah-olah Tuhan gak ada. Tetapi kasih karunia Tuhan datang kepada kita dan menyelamatkan kita. Bukan karena kita baik, tapi karena Dia yang baik. Kita diampuni, kita diangkat menjadi umatnya, dan kita menjadi milik kesayangannya. Namun justru sebagai umatnya, kita pasti akan menghadapi dunia yang menolak Allah. Dunia akan berusaha untuk memakan kita seperti memakan roti. Pertanyaannya sekarang, bagaimana reaksi kita? Apakah kita juga akan menjadi marah dengan dunia? Apakah kita akan menjadi iri hati kepada orang-orang dunia yang kelihatannya hidupnya enak, sementara kita, umat Tuhan, hidupnya tertekan? Atau apakah kita akan menjadi patah semangat dan kemudian berpikir untuk kompromi agar kita nggak dimakan? Dan akhirnya kita memilih untuk ragu dan kemudian kita menolak Tuhan di dalam hidup kita sekali lagi. Atau apakah kita mau untuk terus mengingat kembali siapa kita sebenarnya? Orang-orang bebal yang telah diselamatkan semata karena kasih karunia. Dan justru karena itulah kita mau menanggapi dunia ini bukan dengan kepahitan, tapi dengan tetap hidup setia kepada Tuhan. Nah, saudara, meskipun dunia pasti akan terus berusaha untuk menghancurkan umat Tuhan. Ayat 5 dan 6 dari Mazmur 14 ini mengingatkan kita akan janji yang begitu indah dari Tuhan sendiri. Tuhan sendiri yang berjanji untuk menyertai umatnya. Dan Dia memberikan jaminan dirinya sendiri, saudara, sebagai tempat perlindungan bagi umatnya. Saudara, bayangkan seorang anak kecil yang ketakutan ketika dia harus masuk sekolah untuk pertama kalinya, saudara. Dia takut, dia khawatir karena itu lingkungan yang baru buat dia. Dia merasa sendirian. Tapi kemudian papa mamanya datang kepadanya, memeluk dia, lalu berkata, "Tenang nak, papa ada sama-sama kamu, mama juga ada sama-sama kamu. Papa dan mama akan ikut menemani kamu." Betapa tenangnya hati anak itu mendengar papa mamanya berkata seperti itu. Atau misalkan di sebuah negeri yang kacau karena peperangan, rakyatnya ketakutan dan khawatir apakah mereka akan selamat. Tapi kemudian pemimpin negara itu berdiri dan berkata kepada rakyatnya, "Tenang, saya ada bersama-sama dengan kalian, kalian tidak perlu khawatir." Saya rasa itu juga akan menenangkan hati rakyat yang mendengarnya. Nah, saudara, bayangkan di tengah dunia yang kacau balau hari-hari ini, di tengah dunia yang mau memakan kita, umat Tuhan, kita mendengar suara Tuhan berkata kepada kita, "Aku beserta engkau. Jangan takut, aku sendiri yang akan jadi perlindunganmu." Saudara, apa yang lebih menenangkan daripada mendengar ini? Bahwa Tuhan, pencipta langit dan bumi dan segala isinya, menyertai dan menopang kita, umatnya. Inilah yang membuat kita dapat tetap berdiri di tengah dunia yang kacau dan penuh ketidakpastian ini. Kasih karunia yang menyelamatkan kita dan terus menopang kita. Dan janjinya yang tidak pernah gagal untuk senantiasa menyertai dan melindungi kita. Dan kita bersyukur karena hal tersebut, saudara, memberikan pengharapan kepada kita. Bukan hanya pengharapan sementara, tapi satu pengharapan yang pasti yang kita temukan di dalam pribadi Tuhan kita. Dan inilah yang Daud sampaikan di bagian akhir tulisannya. Di ayat ke-7 Daud berkata, "Ya, datanglah kiranya dari Sion, keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersuka cita." Apa makna dari ungkapan ini?
Saudara, Sion adalah sebuah bukit yang terdapat di Yerusalem. Tapi Sion bukan hanya tempat biasa, saudara. Melainkan simbol akan hadirat Allah itu sendiri. Tempat di mana Allah berdiam di tengah umatnya. Jadi ketika Daud berseru agar keselamatan datang dari Sion, dia sedang meminta agar Allah yang Maha Kuasa itu turun tangan langsung untuk memulihkan dan menyelamatkan umatnya. Dan pada akhirnya kita tahu, saudara, Tuhan seolah menjawab seruan Daud dengan cara yang luar biasa. Allah, dia tidak hanya memandang dari surga yang jauh, tapi Allah turun ke dunia ini. Allah mengutus anaknya yang sangat dikasihinya, Yesus, untuk menyelamatkan kita semua. Dan apa yang Daud serukan ini juga adalah apa yang dinubuatkan oleh Nabi Zakaria ratusan tahun sebelum Yesus datang. Dan Yesus menggenapi nubuat itu di dalam peristiwa yang kita kenal sebagai Minggu Palma, saudara. Yaitu peristiwa Yesus masuk ke Yerusalem untuk terakhir kalinya sebelum dia ditangkap dan kemudian disalibkan. Di dalam Matius 21 ayat 5, waktu Yesus masuk ke Yerusalem, Matius mencatat, "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Ini adalah nubuatan Zakaria. Ketika Yesus memasuki Yerusalem di minggu terakhir sebelum ia ditangkap dan disalibkan, dia datang tidak dengan pasukan yang besar atau dengan kendaraan yang megah. Raja yang mulia itu, dia datang dengan cara yang sangat sederhana dan penuh kerendahan hati. Dia mengendarai seekor keledai, bukan kuda perang. Orang-orang pada waktu itu menyambutnya dengan sorak-sorai. Mereka melambai-lambaikan daun palma dan mereka berseru, "Hosana bagi anak Daud! Hosana bagi anak Daud!" Tapi kita tahu kisah ini tidak berhenti di sini. Karena tidak lama kemudian, mereka yang tadinya mengeluh-elukan Yesus, "Hosana bagi anak Daud!" Kemudian mereka berbalik berteriak, "Salibkan dia! Salibkan dia!" Saudara, disinilah kita melihat paradoks keselamatan dari Sion. Sang Raja sejati datang bukan untuk memerintah dengan kekuatan duniawi, tapi dia datang untuk menyerahkan dirinya di salib, yang adalah lambang kebodohan dan kehinaan di mata dunia. Dunia menolak cara Allah yang penuh dengan kerendahan dan pengorbanan ini. Karena dunia lebih tertarik pada kemuliaan tanpa penderitaan, keselamatan tanpa pertobatan, dan pengampunan tanpa salib. Tapi di sini kita melihat jawaban Allah atas seruan Daud dan yang menjadi jeritan hati terdalam dari setiap manusia, bahwa keselamatan sejati tidak datang dengan cara dunia, tapi dengan cara Allah. Cara yang nampaknya bodoh bagi dunia, namun penuh kuasa bagi mereka yang percaya. Dan cara itu adalah salib. Karena di salib itu, Yesus, dia sang sumber hikmat. Dia rela dianggap rendah. Dia rela dianggap hina. Di salib itu, Yesus, dia yang kudus. Dia rela dianggap fasik dan bebal demi menanggung hukuman kita. Dan di salib itu, Yesus yang layak disembah, justru dia dihina dan disalibkan oleh mereka yang mengaku percaya kepada Allah. Sekalipun salib adalah lambang penghinaan dan penderitaan, di sanalah rencana Allah yang paling mulia terwujud. Kepastian keselamatan itu justru digenapi di salib. Karena melalui salib, kita yang bebal dan kita yang menolak Allah, kita diubahkan menjadi anak-anak terang. Kita yang seharusnya binasa, justru melalui salib kita diselamatkan.
dan melalui salib, kita yang berkata, no God, kita boleh mengenal Dia dan hidup di dalam kasih karunia-Nya. Saudara, keselamatan dari Sion ini bukanlah sekedar janji yang jauh dan abstrak, tapi ini adalah janji yang pasti yang telah digenapi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita yang bebal, kita yang tadinya hidup terpisah dari kasih dan kebenaran Allah, justru di tengah segala kebobrokan itu, di tengah segala ketidakmampuan kita itulah kasih karunia Allah menyinari kita dan membebaskan kita. Kasih karunia-Nya mengangkat kita dari kegelapan dosa dan memanggil kita menjadi anak-anak terang dan hidup di dalam kepastian pengharapan di dalam Dia. Oleh sebab itu, mari saat ini kita bertanya kepada diri kita, apakah ada bagian dalam hidup kita yang masih terus menolak Allah, baik di dalam pikiran kita, di dalam keputusan kita, atau di dalam kebiasaan kita sehari-hari? Apakah di dalam rutinitas pekerjaan atau di dalam relasi kita telah benar-benar mencerminkan hidup yang dipimpin oleh iman kepada Kristus? Dan apakah kita hidup setiap hari dengan kesadaran penuh bahwa kita diselamatkan bukan karena kita layak, tapi karena kasih karunia Kristus semata? Mari saya undang setiap kita bangkit berdiri. Saudara, Tuhan telah menunjukkan kepastian pengharapan kita di dalam pribadi Kristus, yang telah menyerahkan dirinya di salib demi menebus kita, orang-orang bebal dan berdosa ini. Maka sebagai orang-orang yang telah menerima kasih karunia itu, saudara, biar kiranya kita dapat senantiasa terus mengingat, bersyukur atas kasih-Nya di dalam hidup kita. Dan kiranya kita tidak menyimpan kasih yang telah kita terima itu seorang diri saja. Dunia di sekitar kita masih hidup di dalam kebebalan. Mereka berkata, no God. Mari kita hidup sebagai saksi Kristus, membawa terang Injil kepada mereka yang belum mengenal Kristus, agar mereka juga boleh mengalami kepastian keselamatan yang sejati dari Sion. Oleh sebab itu, sebagai orang-orang berinjil, kiranya kita dapat senantiasa bersyukur karena menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang diselamatkan semata-mata karena kasih karunia, bukan karena usaha kita. Sebagai orang berinjil, kiranya kita senantiasa rindu untuk membagikan kabar keselamatan ini dengan rendah hati dan penuh kasih di tengah dunia yang berkata, no God. Sebagai orang berinjil, kiranya kita senantiasa bersandar pada Kristus sebagai sumber kepastian dan kekuatan sejati di dalam kehidupan kita.